momentum, impuls, dan tumbukan. Apa itu momentum, impuls, dan tumbukan? Sebelum kita ke sana, kita akan mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang sifat inersia suatu benda, yaitu sifat kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Sifat inersia suatu benda telah dijelaskan pada hukum pertama Newton yang berbunyi ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan keadaannya, yaitu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, poin hukum pertama Newton yang kedua ini, yaitu benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, sangat erat kaitannya dengan konsep momentum yang akan kita bahas. Kemudian, apa itukah momentum? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Dua orang pengendara, yaitu pengendara oranye dan pengendara coklat, mengendarai dua buah sepeda motor yang identik. Seperti terlihat pada gambar, pengendara coklat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada pengendara oranye. Menurut kamu, pengendara manakah yang lebih mudah dihentikan gerakannya dan pengendara manakah yang lebih sukar untuk dihentikan gerakannya? Ya, betul sekali. Pengendara coklat akan lebih sulit dihentikan gerakannya. Hal ini karena pengendara coklat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada pengendara oranye. Kemudian, coba perhatikan pula ilustrasi berikut ini. Dengan kecepatan yang sama, pengendara sepeda motor dan truk tronton melewati sebuah jalan yang lurus. Dengan kecepatan yang sama ini, menurut kalian, kendaraan manakah, sepeda motorkah atau truk trontonkah yang lebih mudah dihentikan gerakannya dan yang mana yang lebih sukar dihentikan gerakannya? Ya, tentu saja truk tronton akan lebih sukar dihentikan gerakannya karena massa truk tronton jauh lebih besar dibandingkan massa sepeda motor. Nah, ukuran kesukaran untuk dihentikan gerakannya ini adalah konsep dasar dari momentum yang akan kita bahas. Momentum dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara vektor kecepatan dan massa benda. Momentum juga merupakan ukuran kesukaran suatu benda untuk dapat dihentikan gerakannya. Momentum merupakan besaran vektor dan momentum disimbolkan dengan huruf P kecil. Dan tentu saja penulisannya harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan vektor. Secara matematis, momentum dapat kita tulis sebagai P sama dengan M dikali V, dengan V merupakan kecepatan dalam meter per sekon, M adalah massa dalam kilogram, dan P adalah momentum dalam kilogram meter per sekon. Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Begitu pula, semakin besar massa suatu benda pada kecepatan yang sama, maka semakin besar pula momentum benda tersebut.